Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Padilla, nomor NPM 2051010237, Prodi Ekonomi Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Daren Intan Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS demi memenuhi tugas tafsir ayat ekonomi, yaitu melanturkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u tutis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu makanlah, mimma fil ardi, dari atau makanan yang terdapat di bumi, halan yang halal, thayyiban dan baik, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu, sungguh selain itu, lakum bagimu, aduwwun musuh, mubin yang nyata. Tafsir dan ringkasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 adalah, wahai manusia, makanlah dari rizki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memadaratkan. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya. Kata seruan wahai manusia pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 menunjukkan bahwa ayat ini bersifat umum yang maksudnya ditujukan kepada segenap manusia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat 168 turun berkenaan dengan kebiasaan suatu kaum yang terdiri atas Bani Sauki, Bani Amir bin Sya'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudid. Mereka mengharamkan beberapa jenis binatang menurut kaum mereka sendiri, di antaranya Bahirah, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima jantan, lalu dipotong telinganya, dan Wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan melainkan harus diserahkan kepada berhala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan binatang jenis itu dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, baik haram secara zat maupun hakikat. Makanan yang halal dari segi zatnya seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, kambing, dan lain-lain. Sedang makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang didapat ataupun diolah dengan cara yang benar menurut agama. Hakikatnya itu haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau mengelolanya. Misalnya telur hasil mencuri, daging ayam hasil mencuri, uang dari hasil korupsi, dan lain-lain. Telur, daging ayam itu dalal zatnya, namun karena cara mendapatkannya dilarang agama, maka menjadi haram untuk dimakan. Demikian juga untuk makanan yang lain. Seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan Allah. Selain itu terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah syaitan, yaitu utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.